Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Asy-Syaibani Al-Marwazi yang dikenal dengan Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Orang tuanya berasal dari Marwe di wilayah Khurasan. Dan ketika Ahmad bin Hambal masih dalam kandungan, orang tuanya berpindah ke Baghdad. Dari kota ini ia dilahirkan. Sejak masih kecil ia sudah dalam keadaan yatim hingga hidupnya tanpa kasih sayang orang tua. Namun salah satu keistimewaan yang dimiliki sejak kecil adalah kecintaannya kepada ilmu. Baghdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunan termasuk kepesatan perkembangan ilmu membuat kecintaan Ahmad terhadap ilmu itu bersambut baik. Ia mulai belajar ilmu keislaman seperti Quran, hadis, sejarah, bahasa Arab, dan sebagainya melalui ulama-ulama yang ada di Baghdad. Setelah berusia 16 tahun, ia mulai meninggalkan Baghdad mengembara mencari ilmu ke pusat-pusat ilmu keislaman di Kufah, Basrah, Syria, Syar'an, Mekah, dan Madinah. Kajian yang menjadi perhatian adalah hadis dan fikih tanpa mengabaikan ilmu-ilmu lain seperti kalam, tasawuf, dan ulumul Quran. Sumber-sumber ilmu yang ia dapatkan antara lain berasal dari Hashim bin Bashir bin Abi Hazin meninggal 173 Hijriah, Sofwan bin Uyainah meninggal 198 Hijriah, Abdurrahman bin Mahdi meninggal 198 Hijriah, Waqi bin Al-Jarrah meninggal 197 Hijriah, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari orang pertama madhab Hanafi meninggal 192 Hijriah, Imam Syafi'i, dan lain-lainnya. Ia bergabung dengan sufi-sufi besar seperti Zunzun al-Misri, Bishr al-Hafi, Syari'af Saqati, Ma'ruf al-Qarhi, dan lain-lain. Perhatiannya terhadap hadis membuahkan kajian yang mendalam dan memberi warna yang asasi kepada pandangan fikih hingga ia digelar dengan pembawa panji-panji hadis tersebut di dalam perkembangan fikih. Kajian-kajiannya terhadap hadis dikumpulkan dan kemudian dibukukan oleh anaknya sendiri bernama Abdullah, juga seorang ulama, meninggal tahun 290 Hijriah, dan diberi nama dengan Musnad Imam Ahmad yang memuat lebih dari 40.000 buah hadis. Imam Ahmad tidak menulis fikih karena ia khawatir kalau dijadikan pegangan yang mengaburkan umat Islam hingga kurang-kurang berpegang teguh kepada Al-Quran. Meskipun demikian, fatwa-fatwa Imam Ahmad direkam dan disiarkan oleh kedua anak-anaknya yaitu Abdullah seperti yang sudah disebutkan, dan Soleh anaknya, seseorang ulama, meninggal 266 Hijriah. Murid-muridnya yang terkemuka yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hani yang terkenal dengan nama Al-Asram, pengarang kitab Al-Sunan fil Fiqih, Abul Wasim Al-Kirkhi meninggal 334 Hijriah, pengarang Al-Mukhtasar Mauquddin bin Qudanah meninggal 620 Hijriah, pengarang kitab Al-Mughni dan Al-Umaidah fil Fiqih, Al-Hambali, dan lain-lain. Perkembangan pemikiran yang hidup dalam masyarakat yang berasal dari Khawarij, Syiah, Jahamiyah, dan Mu'tazilah memerlukan kajian dan kontribusi dari Ahmad bin Hambal. Dalam hal ini ia mengajukan dua buah tulisan. Yang pertama berjudul Al-Ra'du al-Jahamiyah wal al-Zanadiqah, dan kedua dengan judul Kitab Al-Sunnah. Dalam kedua kitab ini Ahmad bin Hambal memberikan berbagai tangkisan terhadap pemikiran-pemikiran Jahamiyah dan Mu'tazilah yang dianggapnya tidak memiliki dasar-dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Dalam kedua kitab itu dengan jelas Ahmad bin Hambal dalam masalah-masalah kalamiyah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, menjauhi bid'ah, perdebatan, dan permusuhan. Pada waktu Khalifah Ma'mun berkuasa, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai aliran resmi negara.
Ketika itu Al-Ma'mun memerintahkan kepada gubernur Baghdad agar mengumpulkan semua ulama untuk mendukung pendirian pemerintahan itu. Namun 4 orang di antara mereka menolak dukungan itu. Dari 4 orang itu, seorang di antaranya surut dari pendiriannya karena kerasnya siksaan. Seorang melarikan diri, seorang meninggal, dan Ahmad bin Hambal tetap dalam pendirian walau menanggung penderitaan yang luar biasa. Ia bertahun-tahun tidak muncul di tengah-tengah masyarakat dengan fatwa dan pengajiannya karena mendapat halangan dari pemerintah atau harus mendekam dalam penjara. Setelah Al-Mutawakkil berkuasa, kebijaksanaan pemerintah mengalami perubahan dan Ahmad bin Hambal kembali memberikan fatwa dan membuka pengajian-pengajiannya. Kalau kita pelajari tulisan-tulisan Al-Khuzwiri, Al-Sya'tani, Abu Naim Al-Asbahani, dan lain-lain, maka tampaknya dimasukkannya Ahmad bin Hambal ke dalam jajaran sufi adalah karena amaliyah batinnya yang demikian tinggi hingga tingkah lakunya selalu dalam arahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan daripadanya terpancar berbagai kekeramatan yang mengesankan. Sebagaimana diriwayatkan, demikian beratnya siksaan yang diberikan kepadanya terutama sewaktu ia berada dalam penjara. Namun ia tetap selamat. Ketika cambuk bertalu-talu melecut punggungnya yang kerempeng, lemah dan terbelenggu itu, dan ketika pakaian robek-robek dan hampir auratnya terbuka, tiba-tiba datang tangan lain yang menahan pakaian itu hingga auratnya tetap terpelihara. Dan si penyiksa terkejut dan segera menghentikan cambukannya. Mengapa ia tidak memiliki tulisan tentang tasawuf? Ia tidak menulis tentang tasawuf, bahkan ketika ditanya orang tentang hakikat, ia menyuruh orang bertanya itu langsung kepada Bishru Al-Hafi. Ia tidak akan menjawabnya selama Bishru Al-Hafi masih hidup. Dalam mimpinya, ia diizinkan Tuhan untuk bertanya, "Wahai Allah, apa yang paling utama dalam amal untuk mendekatkan diri kepadamu?" Allah berkata, "Dengan kalamku." Kutanyakan lagi, "Apakah dengan mengerti dan tidak mengerti?" Jawab Allah, "Ya, dengan mengerti dan tidak mengerti." Konon Ahmad bin Hambal memiliki wirid membaca Al-Quran setiap hari 1 kali khatam dan sholat sebanyak 300 rakaat. Tetapi tatkala dalam penjara dan didera terus menerus, ia masih dapat sholat sebanyak 150 rakaat. Ahmad bin Hambal amat tangguh dalam mempertahankan akidah salaf as-saleh, menjunjung tinggi hadis-hadis Rasulullah, dan memiliki sifat-sifat yang amat konsisten dalam juhud, wara, sabar, ridho, dan suci lahir dan batin. Demikianlah kisah singkat dari Imam Ahmad bin Hambal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.